bersama bagi mengantarabangsakan bahasa Melayu di negara-negara ASEAN. DBP bersedia memberi sumbangan dalam aspek tenaga pengajar dan bahan rujukan bagi memastikan bahasa Melayu diantarabangsakan khususnya di peringkat ASEAN. Ketua Bahagian. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, Mimin mau ucapkan selamat berjuang kepada Profesor, Perdana Menteri dan kaum Melayu Malaysia yang berambisi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa internasional, walaupun penuturnya masih bisa dihitung dengan jari. Oke, kita lanjut. Kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia sebetulnya meminjam bahasa Melayu dari Sumatera. Bahasa Melayu itu akhirnya rusak dan tidak bermartabat di Malaysia. Sebagian kaum Melayu Malaysia sebenarnya juga berasal dari suku-suku di Indonesia, hanya saja mereka bukan pejuang. Mereka lebih suka berlindung di ketiaknya nanak Inggris, bahkan mereka itulah yang dianggap sebagai pengkhianat Nusantara. Dan beberapa tahun ini, Mimin baru mengetahui ternyata kaum Melayu Malaysia menganggap dirinya sebagai kaum paling hebat dan paling istimewa di alam semesta. Tapi ini Mimin tidak kaget lagi dengan karakter kaum Melayu Malaysia yang seperti ini. Karena memang karakter kaum Melayu Malaysia memang sudah mengikuti karakter orang-orang Barat. Hal itu dikarenakan Inggris yang menanamkan karakter yang selalu curiga terhadap etnis lain, walaupun sama-sama orang Malaysia. Rakyat negara tetangga sengaja dibuat berkelompok berdasarkan ras, agama, dan warna kulit. Tionghoa akan bergaul, berbahasa dan sekolah dengan sesama orang Tionghoa yang berbahasa Mandarin, begitupun Tamil India. Lalu kaum Melayu Malaysia diberi keistimewaan oleh kerajaan sebagai pribumi. Kita semua tahu kalau karakter kaum Melayu Malaysia itu selalu merasa paling suci, paling istimewa, dan paling hebat. Ya, itulah kelemahan kaum Melayu Malaysia. Mereka menginginkan persatuan di Malaysia, tapi memandang rendah etnis-etnis lain yang ada di Malaysia. Bagaimana etnis lain mau berbahasa Melayu kalau penutur bahasa Melayu karakternya seperti itu? Bahasa Melayu bahasa yang kuno dan rasial. Itulah yang membuat etnis lain ogah-ogahan berbahasa Melayu. Sedangkan bahasa Indonesia modern, hebat dan karakter orang Indonesia tidak pernah membedakan berdasarkan ras, suku, agama, warna kulit ataupun golongan. Jadi kesimpulannya selama karakter kaum Melayu Malaysia masih sama, ya, jangan mengharapkan persatuan apalagi bermimpi kalau bahasa Melayu akan dijadikan bahasa di Asia Tenggara. Menurut Mimin, majukan dulu bahasamu di negerimu sendiri baru melangkah lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas mengenai bahasa Melayu yang masih dicoba untuk menjadi bahasa internasional, bahkan juga bahasa di Asia Tenggara. Namun di sini yang perlu disadari bahwa adalah apa yang diceritakan dalam video ini adalah merupakan suatu keadaan di mana ada dilema antara bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, bahasa Melayu sebagai bahasa internasional. Di mana dilema ini tentu berkaitan dengan bagaimana orang-orang di negara tersebut bisa berbahasa Melayu dengan baik. Tentu hal ini akan sulit sekali. Karena apa? Karena kita harus kembali lagi ke masalah kepribadian. Masalah bagaimana kita bangga dengan pribadi kita sebagai pemilik negara, sebagai pemilik bangsa, dan pemilik bahasa. Nah, hal ini tidak terwujud dan tidak terjadi di negara Malaysia, di mana bahasa Melayu bukanlah bahasa yang sifatnya universal. Bahasa Melayu bukanlah bahasa satu-satunya yang digunakan di dalam komunikasi sehari-hari di negara Malaysia. Karena masih ada bahasa dari Tionghoa dan juga bahasa dari India yang masing-masing memiliki kelompoknya. Jadi bahasa Cina digunakan oleh orang-orang dari Tionghoa, bahasa India digunakan oleh orang-orang dari India, dan bahasa Melayu ini digunakan oleh orang-orang yang dijadikan Melayu atau memang suku Melayu. Nah, inilah yang menyebabkan maka untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar antar bangsa, ini akan sulit untuk skala internasional, karena bahasa Melayu ini sendiri harus segera menjadi bahasa yang benar-benar dihargai
bahasa yang benar-benar digunakan untuk di negara itu sendiri, barulah bisa untuk internasional. Nah, ini yang perlu disadari. Namun hal ini sangat sulit untuk bisa disadari. Kenapa? Karena dari generasi ke generasi, mulai dari penjajahan Inggris, ya, di negara Malaysia ini sudah terbiasa dengan pola bangga dengan bahasa Inggris daripada kita menggunakan bahasa Melayu. Nah, pola inilah yang menyebabkan bahasa Melayu akan sulit untuk berkembang, akan sulit untuk bisa maju. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Melayu di negara Malaysia ini adalah bahasa Melayu yang sudah tidak murni lagi. Karena bahasa Melayu yang murni tentu kosakata yang digunakan itu pun masih terbatas. Nah, inilah juga yang menimbulkan dilema bagaimana penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, di mana tuntutan bahasa ilmu ini di zaman sekarang itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena teknologi sudah demikian maju. Kemudian juga internet dan komunikasi global sudah tidak ada lagi rintangan untuk bisa berkomunikasi dalam hitungan detik. Nah, bagaimana bahasa Melayu bisa menyesuaikan dengan kondisi seperti ini? Nah, bagi teman-teman yang ingin memberikan semacam pendapat, silakan saja tulis di kolom komentar. Daripada cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.